Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan ini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi interupsi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Athena Claresta, selaku moderator, lalu ada rekan saya, Agung Al-Hafid, Devano Danendra Rafif, Andrean Martasya, Falih Egi Agusheva, Adin Halisa Nadia, Ahmad Endisi Fandini, Ahmad Fariska Ardin, Anissa Soleha Pratama, Alika Febriantika, lalu ada Diana Oktariska, Dodi Lazuardi, Azahra Oktavia, Aziz Saputra, Cindy Igustisari, Fatimah Salsabila, dan Al-Mukti. Masuk ke materi mengenai interupsi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Aziz Saputra. Kepada Aziz, kami persilahkan. Oke, pengertian interupsi. Interupsi merupakan suatu mekanisme di mana komponen dari sistem komputer atau modul komputer seperti perangkat I/O, memori, dan lain-lain menginterupsi urutan normal sebuah proses dari CPU karena terjadi kondisi yang sangat penting. Interupsi merupakan mekanisme penghentian atau pengolahan interupsi dalam CPU kepada interupsi rutin. Hampir semua modul atau memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Oke, next. Fungsi interupsi. Secara umum, fungsi interupsi adalah untuk manajemen pengeksekusian interupsi rutin agar efektif dan efisien antara CPU, modul-modul I/O, serta memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, meskipun kecepatan eksekusi setiap modul berbeda, akan tetapi kendali tetap terletak pada CPU. Terima kasih kepada Saudara Aziz atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Devano. Kepada Devano, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin interupsi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Next. Pembagian kelas interupsi. Pertama, program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika, overflow, pembagian nol, operasi ilegal. Kedua, timer, adalah interupsi yang dibangkitkan karena pewaktuan internal, pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. I/O, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Terakhir, hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Devano atas penjelasannya yang sangat baik. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dodi. Pada Saudara Dodi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Athena. Proses interupsi. Adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Lalu, kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle interupsi rutin. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima, prosesor ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan, dan interupsi ditolak. Oke, next. Di sini ada dua gambar.
Gambar yang sebelah kiri merupakan gambar dari proses interupsi transfer of command, yang dimana ada user program, tempat terjadinya interupsi, dan penanganan interupsi. Dan gambar yang di sebelah kanan yaitu gambar yang merupakan diagram alir siklus eksekusi oleh prosesor dengan adanya fungsi interupsi. Gambar ini dijelaskan bahwa mula-mula yaitu start, terus lanjut ke proses mengambil instruksi berikutnya. Setelah itu masuk ke eksekusi instruksi. Di eksekusi instruksi ini ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama yaitu instruksi ditolak, maka akan kembali ke proses yang pertama yaitu mengambil instruksi berikutnya. Kemungkinan yang kedua yaitu halt, dan kemungkinan yang terakhir yaitu interupsi diizinkan. Interupsi diizinkan masuk ke proses pemeriksaan interupsi dan eksekusi interupsi. Baik, itu dia penjelasan yang sangat baik oleh Dodi Lazuardi. Selanjutnya, penjelasannya yang akan disampaikan oleh Saudara Andre. Pada Saudara Andre, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Interupsi ganda sering terjadi pada sistem operasi kompleks. Misalnya, suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping itu, dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Terdapat 2 pendekatan interupsi ganda, yaitu 1. Pendekatan pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial. 2. Pendekatan pengolahan interupsi bersarang. Berikut adalah gambar dari pendekatan pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial, multiple interrupts or sequential, dan pendekatan pengolahan interupsi bersarang atau multiple interrupt of nested. Baik, itu dia penjelasan yang sangat baik oleh Saudara Andre. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Saudara Egi. Kepada Saudara Egi, kami persilahkan. Penyebab interupsi. Yang pertama, program terjadi akibat eksekusi suatu instruksi. Yang kedua, timer disebabkan oleh timer prosesor. Yang ketiga, I/O disebabkan oleh I/O controller, baik sebagai tanda bahwa operasi telah selesai maupun memberi tanda error. Yang terakhir, kegagalan hardware disebabkan oleh kesalahan hardware seperti power failure dan memory parity error. Aksi interupsi. Ada 2 aksi yang diberikan saat terjadi interrupt. Yang pertama, synchronous I/O. I/O dijalankan, I/O selesai digunakan. Kontrol menginformasikan kembali ke user proses. Untuk menunggu selesai digunakannya I/O, digunakan perintah wait. Yang kedua, asynchronous I/O. Kembali ke user program tanpa harus menunggu I/O. Terima kasih kepada Vali Egi atas penjelasan yang sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Diana. Kepada Diana, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Athena. Selanjutnya itu ada siklus instruksi, Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan, tetapkan alamat instruksi sebelumnya. Instruction Fetch, IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction Operation Decoding, IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Next. Operand Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Operand Fetch, OF, adalah mengambil operand dari memori atau dari modul I/O. Data Operation DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Baiklah, saya kembalikan kepada Saudara Athena.
Baik, terima kasih Saudari Diana atas penjelasan yang sangat baik. Materi terakhir, penjelasan terakhir itu akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa, dipersilahkan. Kesimpulannya adalah interupsi atau bisa disebut interrupt memiliki pengertian suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, mikroprosesor akan menghentikan dulu apa yang sedang dikerjakannya dan mengerjakan permintaan khusus tersebut. Atau secara ya, interrupt dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai celaan, menyela, atau menjenggal. Apabila sebuah komputer melakukan prosesnya tanpa ada gangguan, tentu komputer tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan serius, khusus untuk satu pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Dalam kondisi demikian, komputer Anda melakukan tugasnya yang disebut dengan primitive batch processing. Pekerjaan seperti ini digunakan oleh komputer pada komputer zaman awal-awal ditemukannya, di mana komputer tidak bisa mengerjakan beberapa program sekaligus dalam waktu bersamaan, sampai satu pekerjaan sekaligus dikerjakan. Maka baru dia bisa berpindah ke pekerjaan lainnya. Next. Pada saat ini, komputer terkini memiliki kemampuan interrupt. Penulisan melakukan pengetikan naskah ini sambil mendengarkan musik yang terpasang pada notebook yang digunakan. Tidak jarang komputer ini juga sambil terhubung dengan internet untuk membuka halaman web atau mengambil beberapa file. Baik, kembali ke moderator. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah penjelasan dari kami, kelompok 1, mengenai materi interupsi. Kami selaku kelompok 1 mohon maaf apabila terdapat kekurangan atas materi yang kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.